Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa aswajihi wa dzurriyyatihi wa albaiti wa sanila jami'i masyaykhina wa masyayikh sanila jami'i abaina wa ummahatina Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa minhum rafidiyuna yasubbuna sayyidana Aba Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa minhum, dan diantara golongan mereka Rafidiyuna, yaitu golongan Rafidah. Kelompok Rafidah ini yasubuna, yang mencela Sayyidana Abu Bakrin, pada sahabat Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Wa yakrahuna, dan mereka tidak senang as-sahabata, pada sahabat radhiyallahu anhum. Wa yubaliguna hawa sayyidina Ali wa ahli baitihi, dan mereka melebihi batas mencintai Sayyidina Ali wa ahli baitihi ridwanullahi alaihim. Qala Sayyid Muhammad fi Syarhil Qamus, wa ba'duhum, adapun sebagian dari mereka, yartaki, itu naik, ilal kufri, sampai kepada kekufuran, wazindiqah, dan zindik. Adanallahu wal muslimina minha, mudah-mudahan Allah melindungi kita dan umat Islam minha, dari zindiqah. Artinya ada golongan-golongan yang disebut dengan golongan kaum Rafidah. Golongan Rafidah ini yang mencela kepada Sayyidina Abu Bakar dan Umar dan sahabat yang lain, tapi mereka sangat mencintai atau melebihi dalam mencintai kepada Sayyidina Ali dan ahli bait, sehingga sampai mereka mengatakan bahwa kesahabatan Abu Bakar dan Umar itu dianggap merampas hak Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bahkan Sayyid Muhammad berkata, sebagian mereka sampai pada kekufuran dan sindik. Sindik itu bahasa Sin, itu dari Persia, bahasa Persia yang diarabkan, dan artinya sindik itu secara etimologi adalah kotoran yang membahayakan, tetapi makna secara istilah, dalam istilah fikih atau istilah hukum, yaitu golongan yang di luarnya itu Islam, tapi di dalamnya menyimpan kekufuran. Itu yang disebut dengan sindiqah. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Imam Qadhi Iyad fi Syifa, di dalam kitab As-Syifa, an Abdullah bin Migfal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah fi ashabi, takutlah kepada Allah fi ashabi, di dalam mencela sahabat-sahabat. La tattahiduhum ghardan ba'di, jangan kalian menjadikan mereka sebuah sasaran setelah aku. Artinya jangan sampai para sahabat itu dijadikan sasaran untuk celaan, jangan sampai.
Faman ahabbahum, maka barang siapa yang mencintai mereka, fabihubbi ahabbahum, maka dengan mencintai aku berarti orang itu mencintai kepada sahabat. Wa man abghadahum fabibughdhi abghadahum, dan barang siapa yang membenci mereka maka dengan benciku berarti orang itu telah membenci mereka. Wa man adahum faqad adani, dan barang siapa yang menyakiti mereka faqad adani berarti orang itu sungguh telah menyakitiku, kata Rasulullah. Wa man adani faqad adallah, dan barang siapa yang menyakiti kepadaku maka berarti ia telah menyakiti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man adallah yusiku ayyahudahu, dan barang siapa yang menyakiti Allah maka dia akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela kepada sahabat-sahabat. Faman sabbahum fa alaihi laknatullah, maka barang siapa yang mencela mereka maka ia akan mendapatkan laknat dari Allah, wal malaikati, dan malaikat, wan nasi, dan manusia ajma'ina semuanya. La yaqbalullahu minhu syirfan wala adlan, dan Allah tidak akan menerima dari orang itu syirfan pada ibadah fardu, wala adlan, dan juga ibadah sunnah. Jadi karena dia sudah mencela sahabat maka semua amal fardunya, amal sunnahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia telah mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan kalian mencela kepada sahabat-sahabat. Fa innahu yaji'u qaumun, karena sesungguhnya akan datang sebuah kaum fi akhir zaman, di akhir zaman, yasubbuna ashabi, yang mereka mencela kepada sahabat-sahabatku. Artinya kalian jangan sampai mencela sahabatku, karena di akhir zaman nanti akan ada kaum yang suka mencela para sahabat. Kalau kalian menjumpai kaum yang mencela sahabat, fala tusallu alaihim, maka kalian jangan menyolati terhadap mereka. Jadi umpamanya mereka meninggal gak usah disolati. Wala tusallu ma'ahum, dan kalian jangan sholat bersama mereka. Wala tunakiuhum, dan kalian jangan menikahi mereka. Wala tujalisuhum, dan kalian jangan bergaul dengan mereka. Wa in maradu fala ta'uduhum, dan kalau mereka sakit maka kalian tidak usah menjenguk mereka. Itu saking tidak sukanya Rasulullah kepada orang-orang yang senang mencela kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man sabba ashabi, barang siapa yang mencela kepada sahabat-sahabatku fadribuhu, maka pukullah mereka. Nah, itu sudah makin sangat lagi ketidaksukaan Rasulullah. Waqad a'lama, dan sungguh telah memberitahukan an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sabbahu, bahwa sesungguhnya mencela para sahabat, wa'adahum, dan menyakiti para sahabat, yu'dihi, itu berarti menyakiti kepada Nabi. Wa'adan Nabi, dan sesungguhnya menyakiti kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam haramun, itu hukumnya haram. Faqala, maka bersabda Nabi, la tu'dhuni fi ashabi, jangan kalian menyakiti aku di dalam masalah sahabatku. Artinya mencela sahabat berarti otomatis menyakiti kepada Rasul. Wa man adahum faqad adani, dan barang siapa yang menyakiti mereka maka berarti mereka telah menyakiti aku. Wa qala, dan bersabda Nabi, la tu'duni fi Aisyah, jangan kalian menyakiti kepadaku fi Aisyah, di dalam masalah Aisyah. Jadi maunya Aisyah punya kelemahan apa jangan sampai dicela.
karena itu sama dengan menyakiti Rasulullah. Wa qala, dan bersabda Nabi fi Fatimah, juga di dalam masalah Fatimah radhiyallahu anha, bid'atun minni, itu satu bagian minni dari aku. Artinya Fatimah itu sebagian dari daging Rasulullah. Yu'dini, yang menyakiti kepadaku, ma, sesuatu, adaha, yang menyakiti kepada Fatimah. Jadi apapun yang menyakiti Fatimah otomatis berarti mereka menyakiti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita diberitahu oleh Kiai Hasyim Asy'ari bahwa ada golongan yang suka seperti itu, mencela kepada para sahabat. Maka kita tidak perlu mengikuti mereka. Wa minhum, dan diantara mereka bahiyuna, ada golongan bahiyun, yaitu golongan yang mudah memperbolehkan sesuatu. Yaquluna, yang mereka berkata, innal abda, sesungguhnya seorang hamba, idza balaga, itu apabila sudah sampai ghayatal mahabbah, pada puncak kecintaannya, wasafa, dan bersih, qalbuhu, hati seseorang, minal ghaflah, dari kelupaan, wahtara, dan memilih seorang hamba, al imana, pada keimanan, alal kufri, di atas kekufuran, wal kufran, artinya kekufuran, sakoto, maka gugur anhu, dari seseorang itu, al amru, perintah, wan nahyu, dan larangan. Nah ini, jadi kalau ada orang berpendapat pokoknya kalau kita ini sudah cinta betul kepada Allah, hatinya sudah tidak pernah lupa, bahkan dia sudah beriman, intinya sudah sampai tingkatan tinggi, maka tidak perlu sholat, tidak perlu menjalankan perintah. Nah, itu golongan-golongan orang yang wajib kita jauhi. Itu namanya golongan ibahiyun. La yudhiluhullahun nar, tidak akan memasukkan kepada hamba Allah an-nar, pada neraka, birtikabil kabair, sebab melakukan dosa-dosa besar. Jadi karena sudah dianggap tingkat tinggi, walaupun melakukan dosa besar, Allah tidak akan memasukkan ke neraka, katanya mereka. Maka kalau ada orang ngomong seperti itu, nyampaikan seperti itu, tidak usah diikuti. Ini kan sudah mulai ada, ya kan. Nah, ini kan kalau sudah tingkatan tinggi itu nggak perlu sholat, itu kan cuma menampakkan ibadah dohir saja. Kalau ini kan biasanya golongan seperti itu tidak usah diikuti. Wa ba'duhum, adapun sebagian mereka, yaqulu, itu berkata, innahu taskutu anhu al ibadatud dhahirah, sesungguhnya gugur terhadap seseorang al ibadatud dhahirah, ibadah-ibadah yang dhahir, wa takunu, dan ada ibadatuhu, ibadahnya dia, at-tafakkura, yaitu tafakkur, wa tahsinal akhlak al batinah, dan memperbaiki akhlak batin. Jadi sudah tidak perlu ibadah dhahir, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tapi cukup tafakkur dan memperbaiki akhlak. Ini katanya mereka. Jadi golongan ini sebagian sampai seperti itu, golongan mereka itu. Qala As-Sayyid Muhammad fi Syarhil Ihya, wa hadza, adapun ucapan ini kufrun, itu adalah ucapan kufur, wa zindikah, dan sindik, wa dalalah, dan sesat. Walakinil ibahiyun, dan tetapi golongan ibahiyun ini, maujuduna, itu dijumpai, min qadimiz zaman, dari zaman lalu. Jadi di zaman dulu ada golongan ini. Juhalun dallalun, mereka orang bodoh-bodoh dan orang tersesat. Laisa lahum ra'sun, tidak ada bagi mereka ra'sun, pemimpin, ya'lamul ilma syar'i, yang mengetahui ilmu syara', kama yang bagi, sebagaimana sesuatu yang sebaiknya. Nah, jadi artinya di zaman dulu itu ada golongan yang seperti itu, golongan yang seperti itu, cuma mereka memang tidak punya pimpinan yang paham dengan ilmu syara, sehingga anggapannya pokoknya batin
perbaiki akhlak batin, katanya tidak perlu sholat. Itu ada golongan-golongan yang seperti itu. Wa minhum, dan di antara mereka ada seseorang qala yang berkata bitana suhil arwah, dengan tetesan roh, titisan roh ya. Wantiqaliha, dan pindahnya roh abadal abadin, selamanya fil ashos, pada beberapa orang. Tahruju, yang keluar si roh tadi min badanil akhar, dari badannya orang lain, min jinsi, dari sejenisnya, au ghairi, atau lain jenis. Wa za'ama, dan mereka wa za'ama haula, dan berprasangka mereka anna ta'dibaha, bahwa sesungguhnya siksaannya roh tadi, arwah tadi, wa tan'imaha, dan kenikmatannya arwah, fiha, di dalam ashos, di dalam orang yang dititisi tadi, biasa bisaka iha wahabatiha, dengan melihat kebersihan arwah dan kotornya arwah tadi. Jadi tinggal tergantung siapa yang titisannya itu. Malah ini kan pernah sampai terjadi dulu ya kan, oh titisan Sunan Kalijogo, oh titisan ya kan begitu ya. Itu katanya begitu. Itu semuanya tidak benar, nggak usah dipercaya. Qala Ashabul Hafaz fi syarihi ala sifa waqad kafarahum ahlus syar'i, dan sungguh telah mengkufurkan mereka ahlus syar'i, ahli syara, lima fihi, karena ada sesuatu di dalamnya, min takdzibillah, dari mendustakan kepada Allah wa rasulihi, dan utusan Allah, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Jadi urusan masalah titisan-titisan tadi oleh ahli syariat itu dianggap kufur karena ada pembohongan. Jadi ada pendustaan terhadap Allah, Rasul, dan kitab-kitabnya. Wa minhum, dan di antara mereka terdapat seseorang qala yang berkata bil hulul, dengan bertempatnya Tuhan pada makhluk. Jadi hulul itu titisan Tuhan. Kalau dalam kamus titisan Tuhan. Wal ittihad, dan ittihad itu manunggaling kawula ing Gusti. Jadi menyatunya hamba dengan Allah, gitulah. Manunggaling kawula apa? Wahdatul wujud apa ya? Iya. Pokoknya golongannya itu. Manunggaling kawula ing Gusti. Wahum, adapun mereka jahalatul mutasawwifah, yaitu golongan orang bodoh-bodohnya orang tasawuf. Jadi melakukan tasawuf tapi nggak ngerti ilmunya. Intinya berlagak tasawuf dan bodoh dengan ilmunya. Maka jadinya seperti itu. Jadi menganggap ini titisan Tuhan, menganggap ini sudah menyatu dengan Tuhan. Yaquluna, mereka berkata, innahu ta'ala al-wujudul mutlak, sesungguhnya Allah Ta'ala itu wujud mutlak. Wa inna ghairahu, dan sesungguhnya selain Allah, la yattasifu, itu tidak bersifat bil wujudi, dengan wujud aslan sama sekali. Hatta idza qalu, sehingga apabila mereka berkata al insan maujudun, adapun manusia itu wujud, fa maknahu, maka maknanya ucapan itu, annalahu, bahwa sesungguhnya itu tetap bagi manusia, ta'alluqan, hubungan, bil wujudil mutlak, dengan wujud mutlak tadi, wa huwa Allah, yaitu Allah. Jadi mereka menganggap bahwa yang wujud itu cuma Allah, lainnya tidak ada. Qala al-allama al-amir fi hasyati Abdissalam, berkata al-allama amir di dalam hasyiah Abdissalam, wa huwa, adapun ucapan ini kufrun syarih, itu kekufuran yang jelas. Wala hulula wala tihadah, dan tidak ada hulul, tidak ada istilah titisan Tuhan tadi, tidak ada. Walat tihadah, dan tidak ada istilah manunggalnya, ya, bersatunya Tuhan dengan hamba. Jadi manunggali kaula ing Gusti. Nah,
Itu tidak ada istilah begitu. Fa in waqa'a, dan kalau terjadi min akabiril aulia, dari pembesar-pembesar para wali, ma sesuatu yuhimu, yang menjadikan pemahaman atau salah sangka dalika pada pemahaman itu. Jadi kalau seorang wali yang dikenal mengucapkan hal-hal yang mengarah kepada tadi itu, maka bagaimana kalau begitu? Uwila, maka harus ditakwil bima yunasibuhu, dengan sesuatu yang sesuai, kama yaqa'u minhum, sebagaimana sesuatu yang terjadi dari mereka fi wahdatil wujud, di dalam wahdatul wujud. Kakau libadihim, sebagaimana ucapan sebagian mereka, ma fil jubbah illallah, tidak ada dalam jubahku kecuali Allah. Nah, kalau yang mengucapkan ini adalah pembesar-pembesar wali, maka harus ditakwili gitu loh. Tapi kalau yang mengucapkan itu orang-orang biasa, ya itu jelas sudah tidak ngerti sama sekali, sudah tidak boleh diikuti. Arada, menghendaki dia, annama, pada bahwa sesungguhnya sesuatu, annama fil jubbah bal wal kauni kulluhu la wujuda lahu illa billah. Artinya ucapan ma fil jubbah illallah, ya, arada, menghendaki dia, annama, bahwa sesungguhnya sesuatu fil jubbah, yang ada di jubbah, bal wal kauni, bahkan di dalam alam kaun ini, alam wujud kullihi semuanya, la wujuda, itu tidak ada wujud lahu baginya, illa billah, kecuali sebab ciptaan Allah. Jadi begitu menafsirnya. Oh, ma fil jubba illallah, bahwa sesungguhnya semua yang wujud itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Wa qala, dan berkata Syekh Muhammad fi Lawaihil Anwar, di dalam kitab Lawaihil Anwar, min kamalil irfan, di antara kesempurnaan ma'rifat, suhudu abdin marabbin, yaitu melihatnya seorang hamba warabbin, dan Tuhan. Artinya pengetahuan seorang hamba tentang Tuhan. Wa kullu arifin, dan adapun setiap orang yang mengerti, nafa yang menafikan, suhudal abdi, pada penglihatan atau persaksian hamba, fi waktin ma, di dalam waktu kapan saja, falaisa huwa bi'arifin, maka tidak ada si arif tadi, huwa bi'arifin, itu disebut dengan seorang yang mengerti. Wa inna ma huwa, adab, dan sesungguhnya dia si arif tadi, fidalikal waktu, di dalam waktu itu, sahibul hal, itu adalah orang yang memiliki sebuah tingkah atau keadaan khusus. Wa sahibul hal, dan adapun sahibul hal, sakronun, itu adalah orang yang mabuk, la tahqiqa indahu, yang tidak ada pernyataan indahu di sisinya. Padahal maka jelas, mimma, dari sesuatu, dzikira, yang disebut, annal murada, bahwa sesungguhnya yang dimaksud, biwahdatil wujud, dengan wahdatil wujud, wal ittihad, dan ittihad, yaitu bersatunya hamba dan Tuhan tadi, fi madhabil qaumi, di dalam madhabnya kaum ahli tasawuf, laisa, itu tidak ada yang dikehendaki, alat dhahir al mutawahham, terhadap dohir yang disalah sangka. Jadi artinya begini, bahwa ketika ada seseorang yang mengatakan dia mengetahui Allah, nah, katakanlah mengetahui Allah, tapi dia menafikan pengetahuan, menafikan penglihatan seorang hamba, ya kan? Katakanlah bahwa yang ada ini dianggap tidak ada, semua yang ada hanya Allah, kan begitu ya. Itu
dia mengatakan pada suatu waktu seperti itu, maka dia bukan berarti dianggap orang yang arif atau makrifat, tapi dia adalah orang yang lagi mabuk gitu. Yang lagi mabuk ketika itu, sehingga dia menyatakan sesuatu yang di luar kemampuan nalar akalnya. Nah, seperti itu. Artinya kalau istilahnya dulu itu kan ada orang majdub, ya kan, ya orang majdub kadang kan ngomongannya kan aneh-aneh lah, itu namanya orang yang lagi mengalami sesuatu yang khusus bagi dia gitu lah, yang kita tidak boleh mengiyakan dengan secara zahir, tidak boleh. Artinya pada kesimpulannya kita ini tetap berpedoman kepada syariat, karena kita mempelajari syariat dan mengamalkan syariat. Dan selanjutnya untuk masalah batiniyah, maka kita meningkat kepada ilmu selanjutnya. Intinya yang penting ada ilmunya, jangan sampai hanya mendengar, tidak mengerti asal mula ilmunya dari mana, terus kita percaya. Itu intinya seperti itu. Wa idza kanat, dan apabila ada ubadatul ausan, orang yang menyembah berhala, yakuluna itu berkata, mana muduhum illa liqarrubuna ilallahi zulfa. Aku tidak menyembah berhala kecuali hanya untuk perantara mendekatkanku kepada Allah. Walam yakulu, dan mereka tidak berkata humullah, bahwa ausan itu adalah Allah. Kaifa yudannu dzalika bil arifin, maka bagaimana yang demikian itu bisa disangka apa disangka sebagai orang yang arif, yang ma'rifat. Wa innamal murad, dan sesungguhnya yang dikehendaki qaulul arif, yaitu ucapan orang yang arif, yang mengerti. Wa ilmuka anna kullal amri amri, adapun pengetahuan kamu, sesungguhnya setiap perkara itu adalah urusanku. Huwa al makna al musamma bil ittihad, itu yang dimaksud atau yang dikehendaki yang disebut dengan ittihad. Artinya begini, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita ketahui, itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikembalikan kepada ilmunya Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang disebut dengan ittihad billah gitu. Itu yang sebetulnya orang yang ma'rifat. Jadi umpamanya contoh, lagi ada kucing berjalan, berarti syaharallahu hadihil hirah, Allah lagi menjalankan kucing ini. Nah, kalau seperti itu, jadi semuanya apa yang ada itu dinisbatkan kepada kekuasaan Allah dan kehendak Allah, baru itu yang disebut dengan ittihad billah gitu. Jadi bukan dirinya yang dinisbatkan kepada Allah, bukan, tapi segala sesuatu yang terjadi pada dirinya dari aktivitas dan lain sebagainya, maka itu merasa semuanya adalah dibimbing dan dituntun oleh Allah, maka itulah orang yang ittihad dengan Allah. Itu yang paling penting. Wala budda inda kulli muslimin, dan wajib bagi setiap orang Islam min haddin, dari bagian fi hadal maqam, di dalam makom ini, wa intafawatu, walaupun berbeda-beda. Artinya wajib kita berpedoman seperti itu. Jadi ketika kita memahami innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa sesungguhnya Allah itu berkuasa terhadap segala sesuatu. Terus innallaha sami'un alim, bahwa sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Maka pemahaman kita adalah apapun yang kita lakukan itu memang tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah maha mengetahui. Nah, kalau kita memahami seperti itu, menisbatkan seperti itu, maka itu yang benar. Bukan berarti dirinya menyatu dengan Allah, tidak begitu. Jadi kalau menisbatkan dirinya menyatu kepada Allah, itu yang keliru. Wa innama atallul kalam, dan sesungguhnya aku memanjangkan al kalama pada pembicaraan ala hadhihi taifah, pada golongan ini. Jadi katanya Kyai Hasim, kenapa aku agak sedikit membahas panjang tentang masalah golongan-golongan ini?
li'anna dararahum, karena sesungguhnya bahayanya mereka, alal muslimina, terhadap orang Islam, aksar itu lebih banyak, min darari jami'il kafara wal muqtadiin, dari bahayanya semua orang-orang kafir dan orang-orang ahli bid'ah. Karena itu yang bahaya. Jadi kan kelihatannya yaitu membicarakan ilmu yang tinggi-tinggi gitu lah. Nah, sementara dia tidak tahu ilmunya, ini yang bahaya. Dan itu banyak sekali. Jadi kalau ilmu batin, ilmu pembinaan batiniyah, dia tidak punya guru. Bahkan dia hanya memahami dari pendengaran. Itu sangat bahaya. Maka diupayakan harus minimal ada gurunya, kalau bisa ada kitabnya, itu malah lebih enak. Jadi ada redaksinya. Maka dalam memahami ibadah-ibadah atau pemahaman yang tinggi-tinggi itu tidak akan tersesat. Tetapi kalau hanya mendengar, setelah itu ditafsiri sendiri, itu yang bahaya. Karena penafsiran dia belum tentu sesuai dengan tafsiran yang orang yang menyampaikan. Itu yang lebih berbahaya. Fa inna katsiran, maka sesungguhnya yang banyak, minan nasi, dari manusia, yu'addimunahum, itu mengagungkan mereka. Jadi dianggap sudah tinggi tingkatannya. Apalagi yang paling bahaya lagi kalau melihat orang agak aneh sedikit, kagum. Setelah kagum semua ucapannya dianggap dogma. Wah, ini tambah bahaya sekali begitu. Itu tambah bahaya sekali. Wa yasma'una, dan mereka dan manusia mendengarkan kalamahum, pada ucapan mereka, ma'ajahlihim, beserta kebodohan mereka, biasalibil kalamil arabi, dengan uslub atau sunan kalam-kalam Arab. Apalagi mereka dalil. Setelah dalil, yang dalil nggak ngerti masalah bahasa Arab, yang didalili lebih tidak ngerti juga, sehingga dia mengartikan sesuai dengan kepemahaman hawa nafsu, tambah tersesat jauh malah. Wa qad rawa al-Asmu'i, dan telah meriwayatkan Imam Asmu'i anil Khalil an Abi Amr bin Ala, innahu qala aksar man tazandaqa bil Iraq, adapun lebih banyaknya seorang yang menjadi sindik di negara Irak, lijahlihim, itu karena kebodohan mereka, bil Arabiyah, dengan kalam Arab. Karena itu kita perlu belajar kalam Arab itu. Wahum, adapun mereka, bi'tiqadihim, dengan bertekadnya mereka, al-hulula, pada bertempatnya Tuhan pada makhluk, wal ittihad, dan bersatunya dirinya dengan Tuhan, kafaratun, itu adalah kufur. Lah ini, sehingga dia menganggap, oh saya sudah tingkat tinggi, apalagi sebagaimana yang pernah dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu sudah melakukan rutinitas, ya, setelah itu didatangi cahaya, kan begitu kan. Setelah didatangi cahaya, terus cahayanya berkata, wahai Abdul Qadir, karena kamu sudah sampai kepada tingkatannya, maka apa yang aku larang akan aku halalkan kepadamu, kan begitu kan ya. Sehingga ketika Syekh Abdul Qadir mendengar itu, langsung isya ya lain, kan begitu, nyahlah wahai yang dilaknat. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir paham tentang ilmu syariat. Jadi tidak mungkin sesuatu yang diharamkan oleh Allah menjadi halal dengan sendirinya, begitu. Karena itu memiliki pemahaman ilmu fikih, ilmu syariat itu penting sekali. Karena itu sebagai pondasi awal. Adapun ilmu-ilmu yang selanjutnya tentang ilmu akhlak, ilmu hakikat, maka nanti akan sesuai kepada tingkatan pemahamannya. Jadi tidak langsung larut terus syariatnya dianggap salah semua, tidak seperti itu. Itu yang paling penting. Qala al-Qadiyah fi Syifa, berkata Imam Qadiyah di dalam kitab As-Syifa, inna kulla maqalatin, sesungguhnya setiap ucapan, syarahat, yang menjelaskan bin nafi rububiyah, dengan mentiadakan atau menafikan ketuhanan,
awil wahdaniyah atau wahdaniyah ketauhidan, au ibadata ghairillah atau ibadah kepada selain Allah, au ma'allah atau ibadah bersama Allah, fahiya kufur, maka ucapan itu adalah ucapan kufur. Oh, saya tidak menyembah ini, cuma dengan ini saya nanti nyampe kepada Allah. Lah itu kan sama dengan liqarribuna ilallahi zulfa. Itu juga bisa kufur. Kama qalatid dahriyah, sebagaimana ucapan orang kaum dahriyah, wan nasara dan ucapan orang nasara, wal majusi dan ucapan orang majusi, walladzina asyraku bi ibadatil ausan dan orang-orang yang musyrik dengan menyembah berhala, awil malaika atau malaikat, awis syayatin atau setan, awis samsi atau matahari, awin nujumi atau bintang, awin nari atau api, aw ahadin ghairillah atau seseorang selain Allah. Itu. Wa kadzalika, dan begitu juga kufur ashabul hulul, yaitu orang yang bertekad bertempatnya Tuhan pada makhluk. Oh, ini titisan Tuhan ini, maka kita harus, nah itu sudah tidak boleh diikuti. Watanasuh, dan titisan roh, ini rohnya wali nitis kepada si A, maka ya itu tidak boleh dipercaya. Wa kadzalika, dan begitu juga menjadi kufur man seseorang i'tarafa yang mengakui bi ilahiyatillah dengan ketuhanan Allah wa wahdaniyatihi dan ketauhidan Allah, walakinnahu, nah ini yang menjadi penyebab, dan tetapi dia i'taqada itu beriktikad innahu, bahwa sesungguhnya Allah ghairu hayyin, itu tidak hidup. Dia percaya bahwa Allah itu Maha Esa, tapi dia mengatakan bahwa Allah tidak hidup. Nah ini ya tidak boleh diikuti. Au ghairu qadimin, atau tidak qadim. Jadi dia percaya Tuhan itu Esa, tapi gantian. Ini sudah tidak qadim, ini meninggal ganti yang baru, makanya begitu. Nah itu juga tidak boleh. Au innahu muhaddasun au musawwarun, atau dia beriktikad sesungguhnya Allah itu diperbarui. Nah, jadi ada pembaharuan Tuhan, itu juga tidak boleh. Au musawwarun, atau digambar, dirupakan bentuknya Tuhan seperti ini. Nah itu juga tidak boleh diikuti, karena itu tajsim. Awid da'a lahu waladan, atau berdakwah dia lahu kepada Allah waladan, mempunyai anak, au sahibatan, atau mempunyai istri, au innahu mutawalladun, atau sesungguhnya Tuhan dilahirkan min syai'in, dari sesuatu. Nah, itu tidak boleh diikuti karena lam yalid walam yulad. Au kainin anhu, atau wujud anhu dari sesuatu. Au inna ma'ahu fil azal say'an qadiman ghairahu, atau dia beriktikad bahwa sesungguhnya beserta Allah di dalam azali ada sesuatu qadiman yang qadim selain Allah. Nah itu tetap tidak boleh diikuti. Intinya ya Allah yang maha qadim, tidak ada lainnya, itu aja intinya. Au insamma sani'an, atau sesungguhnya di tempat sana sani'an, ada yang membuat lil alam, pada alam ini siwahu, selain Allah. Jadi dia percaya kepada Allah, tapi dia beriktikad bahwa yang bikin Allah itu lain lagi. Nah, biasanya dewa-dewa gitu ya. Itu au mutabbiran ghairahu, atau ada yang mengatur alam ini selain Allah. Fadalika, maka adapun semuanya tadi kulluhu kufrun, itu kufur bi ijma'il muslimin, dengan ijma'nya orang Islam. Jadi semua itu ucapan-ucapan kufur. Ini kita jadikan pedoman bahwa apa yang telah kita baca dari atas itu nanti kita jadikan pedoman. Artinya ketika ada seperti ini, maka kita wajib tidak ikut. Nah, intinya kita ditakdirkan oleh Allah, malam ini kita diberi ilmu oleh Allah sehingga kita tahu tentang semuanya itu. Wa kadzalika, dan begitu juga disebut kufur man, seseorang idda'a yang mengaku mujalasat Allah, telah
duduk bersama dengan Allah. Jadi dia mengaku saya lagi bercengkrama dengan Allah sekarang lah. Itu juga wal uruj ilaihi, dan naik kepada Allah. Saya tadi malam naik ke langit bertemu Allah, namanya begitu. Itu tidak usah didengar sudah begitu. Wa mukalamatuhu, dan ngajak bicara dengan Allah, berdialog. Nah, tapi kalau kita memahami begini, bahwa orang yang sholat itu adalah laksana orang yang lagi komunikasi dengan Allah, itu tidak masalah. Tapi kalau tadi malam saya jam 2 malam lagi ngobrol dengan Allah, lah ya tidak boleh itu. Itu tidak boleh dipercaya sudah kalau. Auhululuhu, atau bertempatnya Tuhan pada fi ahadil alhos, pada seorang. Nanti oh ini Kang Fula lagi Tuhan lagi bertempat pada dirinya Kang Fula sekarang, sehingga tidak boleh begitu. Kaqauli ba'dil mutawasifah, sebagaimana ucapan sebagian mutasawwifah, yaitu orang-orang tasawuf, wal batiniyah, dan orang-orang yang batiniyah, ahli memahami batin, wan nasara, dan orang Nasrani. Wa kadzalika, dan begitu juga disebut kufur ya. Naqta'u ala kufri man qala biki damil alam au baqaihi, yaitu memutuskan kekufuran seseorang. Kami memutuskan kekufuran seseorang yang berkata bikidamil alam, bahwa alam itu qadim. Sebagaimana filosof ada yang mengatakan ya kan, bahwa alam itulah itu jelas kufur. Au baqaihi, atau alam itu abadi. Padahal kullu syai'in halikun illa wajha, semuanya itu hancur kecuali hanya Allah. Au qala, atau ada seorang berkata bitana suhil arwah, dengan titisan beberapa roh, wantiqaliha, dan mindahnya beberapa roh abadal abad, selamanya fil ashas, pada seseorang. Nah ini juga tidak boleh dia dipercaya. Wa ta'dibiha watan imiha, dan penyiksaan roh, watan imiha, dan memberikan kenikmatan arwah, biasa bisa kaiha wa habasya, dengan melihat kebersihan arwah dan kotornya arwah. Itu juga tidak usah diikuti. Wa kadzalika, dan begitu juga disebut kufur man, seseorang iktarafa, yang mengaku bil ilahiyah wal wahdaniyah, orang mengaku bahwa ketuhanan Allah dan mengaku keesaan Allah, walakinnahu, tetapi dia jahadan nubuwata min asliha, dia menentang sifat kenabian dari pokoknya, umuman, secara umum. Nah, jadi dia yakin beriman kepada Allah, tapi dia tidak percaya kepada Nabi, mamanya begitu. Nah, itu juga kufur. Au nubuwatan nabiyina khususon, atau kenabian Nabi kita secara khusus. Bagaimana orang-orang Yahudi dan Nasrani yang tidak mau menerima kenabian Nabi kita, begitulah ya kan. Nah, itu maka disebut au ahadan minal anbiya, atau salah satu daripada beberapa nabi, alladzina nassallahu alaihim, yang Allah telah mengenas terhadap mereka, ba'da ilmihi bidzalik, setelah mengetahuinya seseorang dengan. Jadi la nufarriqu baina ahadim minhum. Nah, kalau kita orang Islam, kita tidak membedakan di antara salah satu dari mereka, semuanya adalah nabi dan rasul, dan kita beriman, gitulah. Bahwa kafirun bila raibin, maka orang yang seperti itu disebut orang kafir dengan tanpa ragu. Jadi orang yang mengakui ketuhanan Allah, mengakui keesaan Allah, tapi dia tidak mengakui salah satu nabi atau menentang kepada kenabian, maka itu jelas kafir. Wa kadzalika, dan begitu juga disebut kufur man qala, seseorang yang berkata inna nabiyana laisal ladika nabi Makkah wal Hijaz, bahwa sesungguhnya nabi kita itu tidak ada di Mekah dan di Hijaz. Jadi dia menganggap bahwa nabi kita di India namanya. Nah, itu kufur. Wa kadzalika, dan begitu juga kufur man, seseorang idda'a, yang mengaku nubuwata ahadin, pada kenabian seseorang ma'a nabiyina, beserta nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu nabi baru-baru ini. Itulah musaddaq, namanya nabi, namanya gitu. Lah itu kufur. Au ba'dahu, atau setelahnya nabi lah ini. Au man idda'a nubuwata li nafsihi,
atau ada seorang yang mengaku kenabian pada dirinya sendiri. Jadi karena pintarnya sampai dia menisbatkan dirinya sebagai nabi, itu tidak usah dipercaya. Wa kadzalika, dan begitu juga kufur man idda'a min ghullatil mutasawwifah, orang yang mengaku dari ahli kelewatan. Nah, kelewatannya ahli tasawuf, artinya terlalu gitu loh. Badai gulu itu apa? Lebay. Lebaynya tasawuf gitu aja. Innahu yuha ilaihi, sesungguhnya dia telah diwahyu. Dia merasa jadi sudah, ya ini banyak kadang orang kalau tidak ngerti kadang begitu. Wa ilam yad'i nubuwatah, walaupun dia tidak mengaku menjadi nabi, tapi dia telah merasa mendapat wahyu. Saya tadi malam itu dapat wahyu dari Allah. Walaupun dia tidak ngaku nabi, tapi dia ngaku begitu, ya kufur sama aja. Gitu lah. Qala, berkata fil Anwar, Imam Yusuf fil Anwar di dalam kitab Anwar, wa yuqta'u bi takfiri kulli qailin, dan diputuskan, dipastikan dengan kekafiran setiap orang yang berkata qaulan pada perkataan, yatawassalu bihi, yang menjadikan, yang bisa menyampaikan dengan ucapannya, atau yatawassalu, yang sampai seseorang itu bihi dengan ucapannya, ila tadlilil umat, pada penyesatan umat. Jadi ada orang Islam benar-benar disesatkan. Nah, inilah dia menyesatkan dengan ucapannya, menyesatkan kepada umat. Ini masuk dalam kategori orang kufur juga. Wa takfiris sahabah, dan mengkafirkan sahabat. Nah, apalagi. Nah, jadi intinya tadlil umat. Wah, ini apa? Ini tersesat ini kan banyak akhir zamannya kan. Ini tersesat ini. Nah, terlalu banyak fitnah jadi tersesat jauh lah. Ini penyesatan kepada umat, maka orang yang menyesatkan umat itu masuk dalam kategori kufur. Nah, gitulah. Artinya menganggap orang lain sesat, gitulah. Padahal orang itu tidak sesat. Nah, atau menganggap orang lain kafir, padahal itu bukan orang kafir. Lah itu ya kufur juga. Wa kulli fa'ilin fi'lan, dan dipastikan kafirnya setiap orang yang berbuat fi'lan pada perbuatan, la yasduru, yang tidak keluar, illa min kafirin, kecuali dari orang kafir. Artinya jelas kafirnya seseorang yang berbuat sesuatu yang perbuatan itu muncul dari orang kafir. Contoh, kasujud lisalib, sujud pada salib. Nah, itu kafir. Awinar, atau api. Awil masyi, atau berjalan ilal kanais, kepada gereja. Ma'aliha, beserta ahli gereja. Bisiyihim, dengan perhiasan mereka, minaz zananir, dari sabuk, wa ghairiha, dan lainnya. Intinya kita semuanya menyerupai mereka, sak pakaiannya, sak apanya, masuk juga ikut ibadah mereka. Nah, ini jelas kafir. Wa kada man angkara Mekah, begitu juga kufur orang yang ingkar kepada Mekah, awil Ka'bah, atau Ka'bah, awil Masjidil Haram, atau Masjidil Haram. Ingkana, kalau ada seorang mimman yudannu bihi ilmu dalik, seseorang yang disangka mengetahui semuanya itu, wa mimman khalatal muslimin, dan termasuk golongan dari orang yang berkumpul dengan orang-orang Islam. Artinya dia sebetulnya tahu, punya ilmu tentang itu, atau dia sebetulnya tiap harinya berkumpul dengan sesama orang Islam, tapi dia tidak percaya pada Mekah. Nah, gitulah. Tapi dia tidak percaya pada Ka'bah, tapi dia tidak mengingkari dengan adanya Masjidil Haram, padahal dia pergaulan tiap harinya bersama dengan orang Islam. Maka orang yang seperti ini juga disebut dengan kufur. Jadi pada kesimpulannya kita tetap harus belajar terus menerus tanpa lelah. Kita harus terus berupaya untuk memahami ilmu dengan benar. Di antara di antara faktor-faktor kebenaran itu, pertama adalah guru yang jelas.
Yang kedua adalah kitab yang jelas. Yang ketiga, yang penting kita jangan mudah percaya dan jangan mudah kagum pada sesuatu yang kita tidak tahu. Karena terjadinya permasalahan di akhir zaman sehingga menjadi ikhtilat bainal haq wal batin kayak saat ini, itu karena terpesonanya mereka pada sesuatu yang mereka lihat dan terpesonanya mereka, kekaguman mereka pada sesuatu yang mereka dengar. Padahal intinya kita tidak perlu kagum pada apapun kecuali kita memahami melalui ilmunya. Itu yang paling penting. Jadi siapapun atau apapun yang kita lihat dan kita dengar, kalau kita tidak paham maka perlu kita kaji. Nah, sebelum kita paham kita tidak usah memvonis, memutuskan dan menyampaikan qadiyah, menyampaikan sesuatu. Jadi kita pahami dulu, setelah paham sesuai dengan ilmunya baru kita menyampaikan sesuatu. Itu mungkin jalan yang lebih selamat di akhir zaman yang sudah terjadi campur baurnya sebuah kebenaran dan kebatilan pada akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan dalam golongan orang-orang yang diampuni dan diselamatkan dan husnul khatimah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.